Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Qorib malam hari ini, masuk ke kitab yang terakhir ini. Kitab Ahkamil Idqi. Di sini terakhir diterangkan tentang masalah idqi, karena di sini musonif tafaulan dengan diakhiri dengan kitab idqi, mudah-mudahan memang terbebas, merdeka dari api neraka. Tujuannya seperti itu. Dan kita yang tabarukan ngaji juga sama, mudah-mudahan terbebas. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Idqi. Utawi iki iku kitab ing dalam nerangake pira-pira hukume merdekaake. Jadi zaman dulu itu ada perbudakan. Nah, ketika ada perbudakan maka kemudian ada pemerdekaan, ya, memerdekakan budak. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan yang karena dilindungi oleh hak asasi manusia kalau sekarang. Kalau dulu itu ada orang yang di bawah naungan seorang dan itu dimiliki dengan cara diperbudak. Permulaannya ya karena mungkin orang hutang tidak bisa bayar, kemudian orang yang hutang itu kemudian dijadikan budak. Ada perang antar suku, kemudian yang kalah, suku yang kalah maka dijadikan budak. Itu permulaannya seperti itu. Ini dulu zaman jahiliyah masih perbudakan, memang masih termasuk yang terkenal budak yang pertama kali masuk Islam yaitu Bilal bin Rabah. Kitab Ahkamil Idqi utawi iki ku kitab ing dalam nerangake hukume pira-pira merdekaake. Pira-pira hukume merdekaake. Wa huwa ta idqi memerdekakan lugote ku makhudun den alap min qaulihim saking dawuh Arab ataqa mabur apal farhu anak burung atau bahasa Jawanya piyik. Jadi yang itu diambil dari bahasa perkataan orang Arab yang mengatakan ataqal farhu, yaitu ketika burung itu melepaskan diri. Idza tara nalikane mabur apa farhu, ketika bisa terbang wastaqal lalan dewe apa farhu, bisa lepas dari induknya. Itu sebutan itqi. Wa syar'an utawi itqi ing dalam syariat iku izalatu milkin, ngilangake kepemilikan, menghilangkan kepemilikan an adamiyin saking anak Adam. La ila malikin ora maring wong kang miliki. Artinya tidak dihilangkan kemudian diberikan kepada orang lain untuk dimiliki oleh orang lain, itu tidak, tapi dihilangkan secara total. Taqarruban oleh ngilangake taqarruban karena mengeparep ilallah taala maring Gusti Allah taala. Jadi yang namanya itu secara syar'i itu menghilangkan hak milik atas seseorang karena taqarrub, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa kharajalan kejaba bi adamin lawan dawu adami apa teru manuk wal bahimatu lan raja kaya. Kalau pembebasan terhadap burung atau hewan itu beda lagi. Itu bukan termasuk kategori itqu. Fala yasihu mengarasa wa itquhuma merdekaake toir lan bahimah. Wa yasihu lan sapal itqu merdekaake, memerdekakan itu sah min kulli malikin saking saben-saben wong kang miliki jaizil amri kang wenang perintahe. Wa fi batin nusakhilan iki dalam setengah nusakh, dalam satu nusakhnya kitab yang lain jaizut tasarrufi utai dawu jaizut tasarruf. Wong kang wenang tasarrufe. Fi milkihi dalam milike Malik.
Fala yasihu mongkorosah maka tidak sah wa itqu ghairi jaizit tasarrufi merdekaakene wong kang ora wenang tasarufe. Orang yang tidak wenang melakukan tasarruf itu tidak sah untuk memerdekakan. Kasobiyin kaya anak kecil, wa majunin lan orang edan, wa safihin lan orang idiot. Tiga orang ini yang tidak jaiz tasarruf seperti anak kecil, orang gila dan idiot itu tidak sah ketika memerdekakan. Wa qaluhu ta'ala musannif wa yaqa'u nyatane dawuh wa yaqa'u. Wa yaqa'u lan tumiba apa itu bisorehil itqi kelawan jelas ya itqi dengan soreh dengan jelas kalimat itqi. Iku kadza kaya ngono qaluhu fi badin nusakhin dalam setengah nusakh. Dalam setengah nusakh ya wa yaqa'u bisorehil itqi. Wa fi badin nusakhi wa fi badiha lan iku dalam sebagiane nusakh wa yaqa'u taidau wa yaqa'u lan tumiba apa al itqu dawa itqu apa al itqu memerdekakan bisorehil itqi kelawan sorehe merdekake. Wa lam lan ngerti sira anna sorihahu satemene soreh itqu adapun itqu yang sore itu apa iku al iktaqu kalimat iktaq merdekaake wa tahriru lan ya tegese merdekaake. Wa malan barang tasarrafa kang ketasrif apa ma minhuma saking i'taq lan tahrir. Dan apa saja yang tercetak dari kalimat masdar i'taq dan tahrir yang ditasrif, pokoknya menggunakan kalimat ya'tiq. Ataqo ya'tiqu atau pokoknya menggunakan dua kalimat itu yang sore. Ka anta ta atiqun anta ta isine kok atiqun mung kang merdeka utawa kang den merdekake. Au muharrarun utawa kang den merdekake sama. Wala farqolan orang perbedaan iku maujud fi hadza ing dalam iki yaqa'u baina hazilin dalam antara wong kang guyonan wa ghairihi lan liyane hasil. Tidak ada perbedaan ketika menggunakan kalimat yang soreh ini atas terjadinya memerdekakan itu baik antara orang yang hanya bercanda, guyon ataupun yang tidak, itu tidak ada perbedaan. Artinya tetap terjadi ketika menggunakan kalimat yang soreh. Anta atiqun katakan. Kamu merdeka, ini kan otomatis langsung. Wa min sorihi lan iku setengah saking sorehe itu dan masuk bagian dari soreh lagi fil asohin dalam kalka asah faktur raqabatin utai dawu faktur raqabah. Faktur raqabah maksud awak ing kawula. Melepaskan badan faktur raqabah. Wala yahtajulan ora hajat apa asorihu kalimat soreh ila niyatin maring niat. Tidak harus ada niat ketika menggunakan kalimat soreh anta atiqun. Kamu merdeka, itu tidak harus ada niat. Wa yaqa'u lan tumiba pola itqu merdekaake edon halimari bi ghairi syarihi kelawan liyane kalimat kang soreh. Juga itku memerdekakan itu juga akan terjadi, akan bisa dengan menggunakan kalimat yang tidak soreh tapi kinayah. Kama qala kaya oleh ngendika sapa musannif. Wal kinayati lan kinayah. Kinayah itu sindiran. Ma'niyati sarane niat, tapi kalau kinayah harus ada niat. Kaqali sayyidi kaya pengucape sayyid li abdihi maring kawulane sayyid la milka orang milik iku mojud li kadu ingsun alaika ing sira. Aku sudah punya milik apapun kepada kamu. Itu sudah disebut dengan disebut dengan milku. Jadi disebut dengan itku. Jadi ketika ada seorang sayyid mengatakan la milka li alaika, kamu sudah bukan milikku lagi. Nah, otomatis berarti itu sudah memerdekakan ketika dengan niat. La sultana lan ora kekuasaan iku mujud li kadingsun alaikan sisiro. Aku sudah tidak menguasaimu lagi. Mengatakan seperti itu kinayah dari memerdekakan. Wa nahwi dzalika lan sebenarnya mazkur. Wa idza a'taqa lan nalikane merdekaake sapa jaizut tasarrufi wong kang wenang tasarufe. Ba'dhatin ing sebagiane kawula, matalan dalem umumane. Atako mongko merdeka alaihi ngatasi abad apa jami'uhu sekabehane abad. Maka merdeka semuanya itu. Atako mongko merdeka alaihi ngatasi atako mongko merdeka alaihi sejak isu tasarruf apa jami'uhu sekabehane abad.
ketika ada seorang yang jaizut tasarruf, orang yang memang boleh untuk melakukan tasarruf, artinya orang yang balik berakal, mukallaf ya. Kemudian orang itu memerdekakan sebagian hambanya, maka merdekalah semua hamba itu. Artinya tidak kau sebagian kamu saya merdekakan separuh, enggak. Ketika orang mengatakan seperti itu berarti semuanya merdeka. Musiron kana iku sugih anane sapa asayyidu sayyid au la atau ora. Baik orang sayyid itu kaya ataupun tidak. Muayyanan itu ditentokake kana ono apa dalikal ba'du mengkono kang sebagian aula atau ora. Baik yang sebagian itu ditentukan ataupun tidak. Artinya dia otomatis merdeka secara total. Wa idza ataqala nalikane merdekaake sapa lan nalikane merdekaake sapa sayyid. Wa idza ataqala nalikane merdeka sapa sayyid wa fi ba'din nusakhilan kunstan nusah. Atako merdekaake sapa sayyid syirkan ing bagian ai nasiban tegese bagian lahu kadhe sayyid fi abdin dalam kawula matalan dalam umane atako monggo merdekaake sapa sayyid jami'ahu ing sakabehane abad. Ketika ada seorang sayyid memerdekakan sebagian atau bagian dari yang dimilikinya, ada seorang hamba dimiliki berdua katakan, dimiliki berdua, kemudian bagiannya dia kemudian dimerdekakan, maka hamba tersebut akan menjadi merdeka secara keseluruhan. Wa huwa hale utawi sayyid iku muslimun kang sugih bibaqihi kelawan sebagian kelawan sekerine abad. Saro mongko brentek apa iku merdeka ila baqihi maring sekerine abad. Jadi ketika ada orang memerdekakan bagiannya sendiri, ya, ada seorang hamba yang dimiliki bersama, maka ketika dia itu memiliki musir itu artinya dia memiliki uang pada saat itu untuk memerdekakan sebagian, katakan hamba ini harganya 50 juta. Dia merdekakan untuk bagiannya sendiri kan berarti 25 juta. Pada saat itu pula dia mengatakan dia merdekakan untuk bagiannya sendiri, dia sedang saat itu juga punya uang yang 25 juta, maka hamba tersebut otomatis merdeka secara penuh. Bagiannya orang lain yang dimerdekakan maka dibayari oleh orang tersebut. Asaro merentek apa itu merdeka ila baqihi itu. Ail abdi. Au saro atau merentek apa itu ilama maring barang saro kang sugih apa sayyid bihi kelawan ma min nasi bisyarikihi saking bagian batir sekutonane sayyid ala sahih mitul kang sahih. Jadi hamba tersebut menjadi merdeka ketika saya memerdekakan bagian saya. Hamba dimiliki berdua dengan seorang lain, maka kamu merdeka untuk bagianku. Padahal waktu itu dia posisinya orang ini bisa menebus untuk bagiannya temannya yang dimilikinya, maka otomatis kemerdekaan itu menjadi berentek, menjadi secara penuh. Temannya pun bagian temannya pun ikut menjadi merdeka dengan nanti ditebusi oleh uangnya. Wataqo ulan tumiba apa asiraya tumberentek fil halin dalam saat nalika alal adhari mitul kang adhar. Wa fi qaulin lan iku dalam wa fi qaulin dalam qaul bi ada ilqimati kelawan bi ada ilqimati berentek bi ada ilqimati kelawan negani rego. Nah, ada yang mengatakan kalau yang enggak adhar itu bisa berentek, bisa langsung ikut merdeka ketika ada ilqimah, ketika membayar harga yang milik temannya itu tadi, baru merdeka secara total. Walai salah norawan apal muradu kan yang pakai bil musiri kelawan sugih, bukankah yang dikehendaki dengan musir di sini gunain dalam kene golgoni yaiku wong kang sugih, bukan orang yang kaya raya. Balman balik wong lahu kang teman minal mali saking bondo waktal iktaqing dalam waktu merdekake mau dari barang yafi kang nohoni apa mak fi mati nasi bisyarikihi kelawan regane bagian kanca sekutonane man fadilan halawih an qutihi saking panganan pikuatane man wa qutiman lan panganan pikuatane wong wa qutiman lan panganan pikuatane wong talzamuhu kang wajib ingman apa nafaqatuhu nafaqoe man fi yaumihin dan dinaman walailatihi lan wongine man. Artinya yang dimaksud musir di sini bukanlah orang yang honi, orang yang kaya raya, bukan, tapi yang dikehendaki adalah orang
yang pada saat itu memiliki harta, pada waktu kemerdekaan itu memiliki harta yang cukup untuk membayar harga yang dimiliki bersama itu tadi dengan harga yang dibayarkan kepada temannya. Yang mana dia juga masih memiliki kelebihan untuk makanan pokok hari itu untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu dan malam itu. Wa andasti taubin lan saking tidak asore pakaian dodot pakaian yaliku kang patut apa tau bi kelawan wa ansuk nayomihi lan saking panggonan dinane man. Artinya orang yang memerdekakan ini memiliki harta yang cukup untuk menebusi sisa dari yang dia merdekakan. Hamba dimiliki bersama 2 orang, nilainya 50 juta katakan. Berarti dia punya uang 25 juta untuk menebus dari 25 yang dimiliki oleh temannya. Itu artinya dia sudah disebut musir. Wa kanalan ono iku alaihi ngatasé mukti. Ail mu'tiqi tegese wong kang merdekake apa qimatu nasi bisyarikihi jikertone bagiane kanca sekutunane mukti yauma iqtaqihi ndelon dinane merdekakane mukti. Wa man utai samane wong iku malaka miliki man wahidan wong siji min walidihi saking wong tua lorone man au min mauludihi atau saking piro-piro anak eman atako monggo merdeka sapa wahid alih ingat man ba'da milkihi dalam sawise oleh miliki man. Ada orang kok memiliki orang tuanya atau anaknya yang kebetulan itu adalah hamba, maka secara otomatis setelah dimiliki otomatis merdeka, otomatis. Sawung kana padha ana sekol maliku wong kang miliki kumin ahli tabaroi saking ahli gawe kebagusan aula atau ora kasobiyin kaya udah cilik wa majnun lan dan pokoknya ketika ada seorang memiliki orang lain yang mana orang lain itu menjadi budak dan kebetulan itu adalah orang tua atau anaknya, maka otomatis itu menjadi merdeka. Itu secara otomatis. Ya. Baik itu ahli tabaruk ataupun tidak. Artinya orang itu jaizu tasarruf ataupun tidak. Faslun dari fasal suwiji fi ahkamil walain dalam neraka itu hukumnya wala. Nah, ini hak waris, waris wala ini. Orang yang memerdekakan budak nanti akan berhak untuk menerima waris ketika budak yang dimerdekakan itu tidak punya ahli waris, maka warisan itu dikembalikan kepada muktik, orang yang memerdekakan. Nanti disebutnya dengan waris wala. Wa huwa utawi wala lughatan dalam iku mustaqun dan cetak minal mualati saking mualah. Manane tulung-tulungan. Wa syar'an utawi wala ing dalam syariat iku usubatun asobah sababuha kang utawi sabaya asobah iku zawalul milki ilange milik anrokikin saking kawula muktikin kang den merdekake. Jadi waris wala ini asobah yang sebabnya adalah karena menghilangkan milik dari hamba yang dimerdekakan. Wal wala utai wala bil mati kelan mati kumin huquqil itki setengah saking pira-pira hake merdekake. Ada dampak dari memerdekakan nanti dia menjadi punya hak waris namanya waris wala. Wa hukmuhu daya hukume wala ay hukmul irsi tegese hukume waris bil wala iklan wala iku hukmut taksibi kaya hukume asobah inda adamihi dalam nalikane ora-orane taksib ketika asobah yang asli tidak ada. Wasabakolan wis dingin apa makna taksib di maknane taksib maknane asobah fil faraid dalam bab faraid masa asobah itu ahli waris laki-laki. Wayan takilulan ngali apa wala waris wala anil muktiki saking wong kang merdekaake ila dzukuri maring wong lanang min asobatihi saking waris asobahe muktik al muta'assibina kang dadi asobah dian fusihim kelawan awak dheweke al la kabintil muktiki ora koyo anak wadone wong kang merdekake karena itu kok asobah bukan binafsi tapi bil khair kalau bintil muktik wa ukhtihi lan sedulur wadone muktik itu bukan asobah binafsi. Jadi waris asobah di sini asobah yang binafsi. Wa tartibul asobati utawi urutane asobat fil walain dalam
waris wala iku kata tibihim koyo urutane asobat fil irti dalam waris. Berarti ya ibnul ibni, jadun dan seterusnya. Lakinil adharu tetapi ini utawi kang zahir fi babil wala'i dalam bab waris wala iku anak akhal muktiki sak temene dulur wong kang merdekaake wa bani akhihi lan anak lanange dulure muktik iku muqaddamane dan dinginake karone ala jaddil muktiki ngerekake ngatasé mbae wong kang merdekaake. Di khilafil irsi lan bedani waris ai bin nasabi tegese kelawan sebab nasab. Fa inal akha kana sak temene dulur wal jadda lan mbah iku syarikani sekutonan karone. Karena dan jad itu nanti bersekutu di 1/6. Wala tarisulan orang maris sapa imro'atun wong wadon bil wala'i kelawan wala. Illa min syaksin angin saking awa-awaan syarat kang nandangi sapa imro'ah ittahu ing merdekaake syakhs. Seorang perempuan tidak bisa menjadi waris wala kecuali dari orang yang memang dimerdekakan oleh seorang perempuan itu tadi. Dia menjadi ahli waris, tapi sendirian. Aw min awladihi atau sang pira anake syakhs. Wa mutaqaihi lan pira kang den merdekake syakhs. Wala yajuzulan ora wenang, aila yasiku tegese ora sah apa bai'ul wala'i adol waris adol wala wala hibat tuhulan orang ngewehake wala. Wahina idzin lan nalikane iki ora laya juzu layan takilu ora iso ngalih tidak bisa berpindah apal wala'u waris wala an mustahiqihi saking wong kang ngahaki wala. Artinya waris wala itu tidak bisa kemudian dijual, dihibahkan, tidak bisa. Oleh karenanya tidak bisa berpindah kepada orang yang tidak berhak kepada waris itu tadi. Itu sisipan dari bab memerdekakan karena nanti ada dampak hukum dari orang memerdekakan ketika orang yang hamba yang sudah merdeka kemudian punya harta kemudian tidak punya ahli waris maka ahli warisnya itu adalah orang yang memerdekakan dengan istilah menggunakan namanya warisnya itu adalah waris wala. Waris mewarisi orang lain sebenarnya tapi mewarisi karena orang tersebut dulu pada saat menjadi budak dimerdekakan. Maka ketika kemudian yang dimerdekakan itu mati, yang memerdekakan bisa untuk mendapatkan harta waris dengan menggunakan waris wala. Itu untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi intinya sih untuk bab itu ini secara real untuk hukum-hukum ini sudah tidak berlaku karena memang perbudakan sudah tidak ada, sudah dihapuskan. Sekarang yang ada ya paling ya untuk pegawai karyawan dengan menggunakan ujroh, ada ujroh. Kalau perbudakan sudah tidak ada. Dan budak ini kan nanti ketika sudah tidak produktif bisa dibawa ke pasar, dijual, nanti mau ada yang pengen membeli, dibeli lagi dan seterusnya. Dijual belikan. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliqah wal khatimi lima sabaqah nasyirul haqqi bil haqqi al hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi an qadarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.